Pantai Gading terkenal dengan Didier Drogba, mantan pemain bola yang dulu terkenal karena kemampuannya menjaga bola, duel di udara, dan kekuatan fisiknya. Lalu, apa hubungan antara Didier Drogba dengan kacang mete? Apakah kekuatan fisiknya berasal dari kebiasaannya makan kacang mete? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti, Pantai Gading juga terkenal sebagai salah satu negara penghasil kacang mete terbesar di dunia. Kacang mete yang dinikmati oleh masyarakat Eropa, Amerika, dan belahan dunia lainnya sebagian besar berasal dari Pantai Gading. Namun diolah dulu di Vietnam dan India. Kemampuan pengolahan kacang mete dari Pantai Gading dan negara-negara Afrika lainnya belum setangguh Vietnam. Kacang mete sendiri tidak beracun, tetapi dikelilingi oleh cangkang yang terdiri dari minyak beracun urusiol. Kontak dengan urusiol dapat menyebabkan gatal, lecet, dan ruam kulit. Karenanya, kacang mete mentah diproses dengan sangat hati-hati dan teliti. Semoga Indonesia bisa bersemangat belajar dari kesuksesan Vietnam, seperti semangat Michelangelo yang masih membara untuk belajar hingga usia senjanya. Jambu mete sendiri mulanya berasal dari daerah tropis Amerika, dari Amerika Tengah dan Karibia hingga timur laut Brazil. Memang, kata jambu mete berasal dari bahasa Tupian Amerika Selatan, di mana akayu berarti kacang yang memperbanyak diri. Pohon jambu mete menghasilkan buah berbentuk lonjong yang disebut jambu mete dengan biji tunggal di bagian luarnya. Kacang mete dipanen ketika buah dan bijinya sudah matang. Mereka bisa dipanen saat buahnya masih di pohon atau sudah jatuh ke tanah. Pemrosesan kacang mete mencakup banyak fase, di mana pemecahan cangkang adalah yang paling sulit dan memakan banyak tenaga. Vietnam telah mendirikan industri kacang mete yang terutama menggunakan pemrosesan mesin dan teknologi domestik untuk memangkas biaya produksi dan memastikan kualitas secara signifikan. Prosesnya meliputi grading, steaming dilunakkan dengan uap, pemotongan cangkang pertama, selanjutnya kacang mete dengan kulit dikeringkan, kemudian dikupas, disortir berdasarkan ukuran dan kualitas, kemudian pemeriksaan dengan X-ray sebelum dikemas. Salah satu perusahaan pemrosesan kacang mete yang terkenal di Vietnam adalah Lafoco. Lafoco berdiri tahun 1985 dan menjadi perusahaan pelopor di industri kacang mete Vietnam. Di masa lalu, mesin pengolah kacang mete sebagian besar bersumber dari Cina, Italia, dan India. Namun kini telah diganti dengan yang buatan dalam negeri, buatan Vietnam. Teknologi pengolahan jambu mete Vietnam diunggulkan di dunia. Negara ini memiliki beberapa merek mesin pengolah jambu mete termasuk Hong Mai Viet, Hong Hai, Phuc Tang, Chow Phat, Nha Nan, dan The Mekong. Vietnam adalah importir terbesar kacang mete mentah di dunia dengan jumlah lebih dari 50% dalam nilai global impor kacang mete mentah. Karena kapasitas pemrosesan Vietnam melebihi pasokan jambu mete mentah, Vietnam mengimpor buah terutama dari negara-negara Afrika. Pada tahun 2020, Vietnam mengimpor kacang mete kupas senilai 197 juta US dollar, terutama dari Pantai Gading, Kamboja, Ghana, Tanzania, dan Nigeria. Pasar kacang mete mentah di Vietnam cukup kompetitif. Pantai Gading telah menjadi eksportir dominan sejak 2016. Namun, ekspor Nigeria melonjak dengan total pertumbuhan 89,7% pada 2019. Vietnam juga mulai mengimpor kacang mete mentah dari Mozambik karena volume ekspor melonjak lebih dari 9.500% selama 2020. Vietnam mengimpor 1,19 juta ton mete mentah dalam 4 bulan pertama tahun 2021, meningkat tajam 300% dibandingkan periode yang sama di tahun 2020.
Jumlah impor mete mentah pada 4 bulan pertama 2021 hampir menyamai total impor di tahun 2020. Vietnam memiliki andil sebesar 61,6% dalam ekspor biji mete global selama tahun 2020 yang bernilai 1,99 miliar. Negara ini terutama mengekspor kacang mete ke negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Inggris, dan Kanada. Amerika Serikat merupakan importir jambu mete terbesar dari Vietnam dengan pangsa 4,92% dari total ekspor Vietnam. Pada tahun 2020, lockdown dan wabah COVID-19 yang parah di Amerika Serikat dan Uni Eropa menyebabkan peningkatan kebutuhan akan cadangan makanan penting dan permintaan untuk makanan ringan mewah seperti kacang mete turun. Selama 4 bulan pertama tahun 2021, ekspor mete Vietnam mencapai 152.000 ton, senilai 894 juta US dollar, naik 8,6% secara volume dibandingkan periode yang sama di tahun 2020. Pasar mete olahan Vietnam diproyeksikan mencatat CAGR sebesar 4,8% antara tahun 2020 dan 2025. CAGR, Compounded Annual Growth Rate, adalah tingkat pertumbuhan per tahun selama rentang periode waktu tertentu. Pabrik pengolahan mete yang berkembang pesat di Vietnam mendorong lebih banyak impor mete mentah. Ada sekitar 500 pabrik pengolahan jambu mete di Vietnam yang bisa mengolah lebih dari 4 juta ton. Fasilitas produksi skala besar dan tenaga kerja yang berlimpah memberikan keunggulan kompetitif dari Vietnam atas negara-negara pengolah jambu mete lainnya. Negara ini banyak berinvestasi dalam mekanisasi seluruh pemrosesan jambu mete untuk menghemat pekerjaan dan menghadirkan konsistensi dan daya saing biaya. Vietnam memiliki potensi pasar yang sangat besar dan dapat memperluas tujuan ekspor olahan jambu mete dalam masa-masa mendatang. Nah, demikianlah video kali ini tentang belajar dari Vietnam, sang raja ekspor kacang mete. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Den Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Den Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe. Karena like dan subscribe dari Sobat Den Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!